Petugas menggagalkan penyelundupan sabu 90 kg dari Malaysia. Deputi Bidang Pemberantasan Narkotika Inspektur Jenderal Arman Depari memastikan pelaku merupakan jaringan internasional. Ya, selain sabu, petugas juga mendapati ratusan ribu butir pil ekstasi. Badan Narkotika Nasional menahan 3 pelaku saat berada di sebuah bengkel di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Proses masuknya narkotika dari Malaysia melalui Pulau Subi dan lanjut ke Pulau Tanjung Batu menggunakan speedboat. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pengungkapan sabu sebanyak 90 kg di Tanjung Pinang, telah ada rekan kami Nadia Kartika di sana. Nadia, silakan. Iya, benar sekali bahwa hari Kamis kemarin pihak dari Badan Narkotika Nasional telah menggagalkan penyelundupan narkotika sebanyak 70 kg sabu dan juga kurang lebih 24 kg ekstasi di daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan selain itu juga mereka berhasil meringkus 3 kurir narkoba yang memasukkan barang-barang narkotika tersebut. Namun untuk lebih jelasnya bagaimana proses penangkapan tersebut dan dari manakah asal narkoba tersebut, saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Pemberantasan Narkotika yaitu Bapak Arman Depari. Pak Arman, kan mengingat kemarin telah menangkap sindikat internasional ya, itu bagaimana dengan proses penangkapan tersebut? Ya, jadi sindikat ini memang sudah cukup lama kita ikuti karena sindikat ini juga pernah memasukkan narkoba ke Indonesia beberapa bulan yang lalu, dan ternyata setelah dilakukan penangkapan terhadap beberapa pelaku, mereka masih tetap menjalankan bisnisnya di Indonesia. Kemudian kemarin hari Kamis kita melakukan penangkapan dari 3 sindikat narkoba ini dan berhasil menyita kurang lebih 100 kg narkoba yang terdiri dari 71 kg sabu dan 24 kg ekstasi atau setara dengan 120.000 butir ekstasi. Nah, narkoba ini sendiri dibawa dari Malaysia, tepatnya dari wilayah Selangor, kemudian dengan kapal dibawa ke Pulau Moro, dan dari Pulau Moro ke Tanjung Batu, dan dari Tanjung Batu kemudian dipindahkan kembali ke Tanjung Pinang, dan rencananya dari Tanjung Pinang akan didistribusikan sebagian ke Jakarta, ke Medan, ke Surabaya, dan ke Ujung Pandang. Nah, dari keterangan mereka, di Ujung Pandang akan dibuat gudang, dan itu yang akan mendistribusikan narkoba ke wilayah Indonesia Timur. Nah, penangkapan itu sendiri terjadi di Tanjung Pinang pada saat mereka akan memasukkan ban mobil yang berisi narkoba ke tempat pengiriman atau ekspedisi. Ada 5 ban, 4 berisi narkoba, 1 tidak. Nah, pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas BNN bekerja sama dengan Polres Tanjung Pinang dan BNNP Provinsi, 2 diantaranya bisa langsung kita tangkap dan menyerahkan diri. 1 orang berusaha untuk meloloskan diri ke atas tingkat 3 sebuah rumah, kemudian kita lakukan pengejaran, dia melompat dan jatuh ke lantai dasar. Nah, kemudian kita berikan pertolongan kepada yang bersangkutan ke rumah sakit umum. Namun tadi malam sekitar pukul 8 yang bersangkutan atas nama inisial Sur meninggal dunia. Untuk kedua kurir yang lainnya itu nanti tindak lanjutnya seperti apa? Apakah mereka akan dibawa kemana gitu, Pak? Ya, karena ini masih ada kaitannya dengan sindikat yang lain. Dan orang-orang yang saat ini masih dalam pencarian kita, ini akan kita teruskan untuk lebih mendalami dan mengungkap lebih jauh lagi sindikat mereka. Karena kita tidak hanya menangkap dan menyita, tetapi tugas kita yang utama, khususnya BNN, adalah bagaimana kita mengungkap dan memutus jaringan sindikat narkoba ini, baik internasional maupun yang berada di wilayah Indonesia sendiri. Oleh karena itu, maka nanti
tersangka dan barang bukti ini akan kita bawa ke Jakarta di BNN untuk dikembangkan lagi dan untuk mengungkap lebih besar lagi jaringannya dan sekaligus menyelesaikan penyidikannya di BNN pusat. Dari pantauan Bapak, ini sebenarnya jaringannya dari mana dan biasanya mereka menyebarkan narkotika mereka ke wilayah Indonesia bagian mana saja, Pak? Ya, kalau dari barang bukti yang kita lihat, ini hampir identik dengan beberapa kasus yang kita tangani, baik itu di Jakarta maupun bisa pastikan ini berasal dari Cina daratan, kemudian transit di Malaysia atau Johor, atau paling tidak di sana dikemas ulang, kemudian baru dikirim ke Indonesia, khususnya di beberapa daerah, yaitu daerah Batam, kemudian Tanjung Pinang ini sendiri, Aceh, dan Sumatera Utara. Nah, oleh karena itu, peredaran dari narkoba ini sendiri bisa di Sumatera, secara keseluruhan lebih banyak memang di pantai timur, kemudian itu didistribusikan ke Pulau Jawa, terutama di kota-kota besar di Jawa maupun di Sumatera. Pak, mengingat bahwa sekarang pemerintah telah menetapkan sistem eksekusi mati bagi para pengedar narkoba, tapi sepertinya para pengedar ini tidak kapok untuk menyebarkan narkoba ke wilayah Indonesia. Kira-kira dari pandangan Bapak, apa yang harus diperlakukan atau sistem yang diterapkan untuk mengurangi peredaran narkotika di Indonesia? Ya, sebenarnya kalau secara hukuman di negara kita ini sudah cukup tegas dan keras. Tetapi inilah salah satu ciri khas sindikat narkoba. Mereka mengetahui bahwa di Indonesia itu akan dikenakan hukuman mati, tetapi mereka tidak peduli dengan nyawanya. Yang mereka lebih pentingkan adalah bagaimana menjalankan bisnisnya, dalam tanda kutip. Nah, oleh karena itu tidak lain, maka kita sebagai warga Indonesia harus ikut terlibat semua untuk mencegah dan memberantas narkoba ini. Bagaimana caranya? Nah, kita sebenarnya sudah ada sistem dan aturan-aturan, termasuk juga bagaimana kita memerangi narkoba ini. Yang pertama, bagaimana kita mencegah dan menghentikan supply. Dan yang kedua, bagaimana kita mengurangi para pemakai di dalam negeri sendiri. Sehingga kalau ini bisa berjalan secara simultan, maka kita harapkan pemakaian dan permintaan kurang, supply atau pasokan juga berkurang, sehingga bisa kita kendalikan, dan kita harapkan narkoba di Indonesia akan bisa kita tumpas. Baik, Pak Arman, terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan pekerjaannya kembali, Pak Arman. Ya, memang demikianlah bagaimana proses penangkapan ketiga kurir yang membawa narkotika dari wilayah Malaysia atau lebih berasal dari wilayah daratan Cina seperti itu. Dan memang meskipun telah ditetapkannya hukuman eksekusi mati kepada para pengedar narkoba, tetapi menunjukkan bahwa betapa sulitnya untuk mengurangi peredaran narkoba di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah cara mengurangi pengedaran narkoba di Indonesia dengan melakukan edukasi terhadap anak atau keluarga terdekat Anda sehingga tidak menggunakan narkoba, karena mengingat bahwa efek dari narkoba itu juga tidak baik untuk kesehatan Anda sendiri. Dari Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nadia Kartika atas informasinya.